Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini insyaallah ke depan kita sudah akan aktif lagi tentang berita-berita terbaru mengenai Saudi Arabia dan vlog-vlog dari Tanah Suci Makkah dan Madinah. Nah, teman-teman atau para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya, dan mungkin ke depan nanti kita akan ceritakan pengalaman-pengalaman unik, pengalaman-pengalaman ajaib, pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi hikmah, bisa jadi pelajaran untuk para jemaah sekalian yang nantinya akan datang ke Tanah Suci. Karena banyaknya permintaan dari para jemaah yang meminta agar saya sebagai petugas tentunya mungkin menghadapi jemaah yang berbeda, kelompok yang berbeda, dan sifat-sifat yang berbeda. Apakah tidak ada peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi kepada para jemaah yang terjadi di Tanah Suci? Karena isunya itu ketika orang mau berangkat ke Tanah Suci itu biasanya ketika mereka mengalami sesuatu di sana tentunya pasti ada sebab. Ya, pasti ada sebab. Dan tak jarang juga ketika orang mengalami suatu musibah di Tanah Suci, mereka mengatakan bahwa itu adalah balasan, itu adalah azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang insya Allah nanti kita akan bahas, benar atau tidak. Oke, teman-teman, pada kisah pertama ini saya bagi ini adalah part 1. Kisah-kisah menarik, kisah-kisah ajaib di Tanah Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi para jemaah, saya pernah membawa para jemaah atau menemukan jemaah yang saya sudah sampaikan. Setiap ini saya selalu sampaikan kepada para jemaah-jemaah ketika saya membawa jemaah umroh, membawa jemaah haji, saya selalu sampaikan kisah ini, di mana ada seorang jamaah yang pernah saya tolong, itu ternyata hotel itu ada di depannya dia, jaraknya mungkin hanya 10-15 meter, itu tidak kelihatan sama dia. Dan itu bukan cuma satu kali, dia berulang kali terjadi seperti itu. Hotel ada di depannya, tapi dia tidak bisa melihat hotel tersebut. Wallahu a'lam, apakah Allah menutup penglihatannya dia, apa karena dia saking paniknya, atau apa yang menyebabkan dia, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada kisah yang disampaikan, ada asbab mungkin yang disampaikan oleh ustadznya kepada saya ketika saya antarkan. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat para jamaah sekalian. Awalnya bertemu dengan jamaah ini adalah ketika kita bersama teman-teman itu selesai melaksanakan tawaf umroh untuk badal umroh dulu ya. Badal umroh itu terjadi kalau tidak salah 2019 awal lah, 2018 akhir kalau nggak salah, pokoknya sebelum pandemi. Jadi saya selesai tawaf dan sa'i, keluar ya dari tempat sa'i, melewati Jabal Abi Kubais, kemudian sampai ke WC nomor 3. Nah, para jemaah yang sering melaksanakan ibadah umroh atau yang pernah melaksanakan ibadah umroh pasti tahu WC 3. Sayang banget kalau kalian berangkat umroh tapi tidak tahu WC 3. Artinya kalian jarang untuk jalan-jalan ataupun jarang untuk ketemuan dengan para sahabat-sahabat kalian. Nah, WC 3 ini adalah WC di mana biasanya digunakan oleh para jamaah untuk berkumpul dan titik temu lah istilahnya. Kalau biasanya 2 hotel, di WC inilah biasanya kita kumpul, atau ketika ada yang berangkat duluan biasanya disuruh tunggu di WC nomor 3. Nah, di WC nomor 3 ini ternyata ada salah seorang jamaah yang sedang kebingungan. Dia melihat ke kanan, melihat ke kiri. Saya biarin aja. Pertamanya saya kira ini orang hanya mencari teman-temannya.
lama-kelamaan saya perhatiin ini orang makin kebingungan. Nah, makanya saya jadi yakin bahwa orang ini adalah orang nyasar. Akhirnya saya beranikan diri. Assalamualaikum Pak, saya tanya tuh sama Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak nyasar, saya bilang begitu. Enggak, saya enggak nyasar, kata si Bapak. Nah, tapi saya tanya lagi, Bapak sedang apa di sini? Saya sedang nunggu kawan. Oh, berarti benar prasangka saya yang tadi, si Bapak cuma nunggu kawannya. Tapi saya di dalam hati kecil saya itu masih kurang yakin ya. Saya masih duduk dulu di situ memperhatikan Bapak itu. Karena takut Bapak ini nyasar gitu loh. Saya perhatiin ternyata dia masih mau ke kanan nggak jadi, mau ke kiri nggak jadi, mau ke depan nggak jadi, kayak gitu. Akhirnya kita datengin bersama teman-teman saya bertiga waktu itu. Pak, Bapak nyasar ya? Jujur Pak, kita cuma mau menolong. Saya juga orang Indonesia, saya bilang. Saya petugas di sini dan kalau Bapak butuh bantuan, saya akan bantu Bapak dengan senang hati dan juga gratis, saya bilang begitu. Nah, baru si Bapak berkata atau mengaku bahwa oh iya, saya nyasar nak, bisa bantu saya nggak? Saya mau balik ke hotel, kata dia. Bapak hotelnya apa? Saya bilang. Ternyata si Bapak tidak bawa identitas. Si Bapak ini tidak bawa identitas. Padahal dia sering berulang-ulang tuh ketika saya tanya, Bapak pertama umroh? Enggak, saya sering umroh kok. Tapi kok baru kali ini saya nggak bisa balik ke hotel ya? Biasanya saya tinggal di Zam-Zam, sini. Pokoknya dia masih menunjukkan apa ya, seolah-olah dia ini sering berangkat melaksanakan ibadah umroh begitu. Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa dia ini sering melaksanakan ibadah umroh. Ya istilahnya pengen pamer lah kayak gitu. Kita udah paham, kita saling kedip gitu. Masa iya orang sering berangkat umroh tapi masih bingung gitu loh. Nah ternyata kita gak kehabisan cara tuh. Saya suruh tanya, kebetulan orang ini kan memang orangnya pinter ya. Orang ini bukan orang-orang tua yang awam banget. Jadi dia ini hanya tidak membawa identitas dan juga tidak membawa atribut dari travel. Nah, saya cek semua surat-suratnya, dia nggak bawa, cuman ada dompet saja. Kemudian kita suruh tanya tuh nama travelnya apa. Nah, baru dia ingat-ingat nama travelnya itu adalah nama. Setelah kita tahu bahwa nama travelnya itu, kemudian kita searching di Google, kemudian kita tahu nama travelnya dan kita telepon ke travelnya. Pemberangkatan tanggal sekian dan sekian, ini ada jamaahnya nyasar. Saya bilang, oh baik Pak, tunggu sebentar, kita akan tanyakan ke perwakilan yang di Makkah siapa guide-nya biar dijemput. Akhirnya ketika sudah ditelepon dan dapat kabar dari Indonesia bahwa oh ini guide-nya, ini nomor guide-nya, baru kita telepon guide-nya. Setelah ditelepon sama guide-nya, ternyata guide-nya juga nyari ini orang. Wah ini orang sudah dari pagi selesai tawaf sunnah itu sampai sore itu belum pulang-pulang ke hotel. Dia muter-muter aja tuh di depan WC 3, ternyata begitu. Nah setelah ditanya, ternyata hotelnya itu adalah Darul Iman. Darul Iman itu hanya di belakang WC 3. Kalau kalian tahu, WC 3 itu di belakangnya itu adalah ada Sofwa, ada Darul Iman. Nah itu pas di belakangnya, hanya berjarak beberapa meter saja dari Masjidil Haram. Bahkan itu di depan pintu utama hanya terhalang oleh WC 3 itu saja. Dan ketika Bapak duduk itu, dia melihat ke Darul Iman, dia melihat ke hotelnya, tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau itu hotelnya dia. Akhirnya ketika sudah kita antarkan, oh ternyata Bapak di sini. Oh iya. Barulah dia masih seperti seolah-olah dia itu dia seolah-olah kalau kita bilang pengen sok tahu lah kayak gitu ya. Oh iya begini, ternyata ini macam-macam. Setelah ketemu dengan ustadznya, diantarkan kamar, kita tanya tuh sama Ustadz, dia bilang makasih dulu kan Ustadz, makasih ya sudah nolong jamaah saya. Padahal saya udah muter-muter tadi di situ nggak ketemu.
udah cari ke Ajiar, udah cari ke Ajat Musofi, Ajat Sud, Misfalah, kita puterin Ustaz bersama tim tour leadernya nggak ketemu. Kok bisa saya bilang, dia padahal di depan sana, kok bisa nggak ngelihat, padahal dia itu menghadap ke Darul Iman, kok dia bisa nggak ngelihat Ustaz? Ternyata kata Ustaznya gini Ustaz, ini orang ketika saya datang, ketika kita landing dari pesawat naik ke bis, kita sampaikan para jamaah tolong nanti ID card ini selalu dibawa, walaupun para jamaah sudah sering berangkat ke Tanah Suci, tapi ID card ini harus selalu menempel atau harus selalu kita bawa. Paling tidak kalau tidak nyaman dibawa, dipakai di leher, itu simpan di dalam tas kayak gitu. Ternyata setelah selesai nyampe ke hotel ke Makkah itu, si bapak ngomong, "Tat, jaga jamaah yang lain aja ya," kata dia. "Saya tidak usah dijaga. Saya udah sering kesini kok. Saya udah tahun sekian berangkat, tahun sekian berangkat. Insya Allah kalau saya aman. Ustadz jagain yang lain aja ya. Dan maaf saya nggak ikut instruksi kalau nggak saya pakai," kata dia. "Kalau nggak saya pakai, nggak nyaman Ustadz, nggak enak rasanya kayak orang baru berangkat umroh saja," katanya begitu kan. Malu saya sama keluarga tuh kalau masih pakai beginian, udah sering berangkat. Nah ini kata Ustaz, ya udah Pak, nggak apa-apa, tapi kalau nggak nyaman taruh dalam tas lah Pak. Nggak apa-apa, saya nggak bakalan nyasar, orang hotel di depan masjid kok, kata dia. Ternyata dari sini para jemaah, dari sini Allah berikan teguran kepada orang ini bahwa ketika kita berangkat ke Tanah Suci, mau setinggi apapun jabatan kita, mau sesering apapun kita berangkat ke sana, kita tidak boleh membawa kesombongan walau sebesar biji sawi. Ya, walaupun sebesar biji korma, walaupun sebesar biji jagung, itu kita tidak boleh membawa kesombongan ke Tanah Suci. Kenapa? Karena Allah akan tegur dengan cara terbaiknya. Maka dari itu para jemaah, ketika kita berangkat ke Tanah Suci, luruskan hati. Ketika kita diberi arahan oleh petugas, ikutin aja, nggak ada ruginya. Menghargai juga sang petugas. Begitu mau dia cerewet, mau dia apa kayak itu, tugas pembimbing itu adalah memberikan kelancaran kepada para jamaah semua. Dan dia ketika sudah hilang itu panik. Itulah seorang petugas. Maka dari itu, dari video ini semoga menjadi manfaat ya. Sombong itu tidak boleh kita bawa ke Tanah Suci. Kenapa? Ternyata ketika sombong itu sudah ada, Allah tutup penglihatannya dia. Hotel yang 10 meter di depannya dia itu tidak kelihatan loh. Makanya kita nanti para jamaah ketika kita berangkat ke Tanah Suci, jangan sampai membawa kesombongan walaupun sedikit ya, tidak boleh. Buang semuanya, karena itu adalah Tanah Suci yang tidak boleh sedikit pun kita membawa kesombongan, dengki, iri, semuanya kita bersihkan dari diri kita. Insya Allah semoga bermanfaat. Kedepannya para jamaah kalau ingin berangkat lagi, pamit baik-baik betul-betul kepada para pembimbing, kepada tour leader. Kalau memang mau misahkan diri dari rombongan, silahkan, tapi hargai dulu pemimpinnya yang telah ditunjuk oleh travel dan telah ditunjuk oleh kiai mungkin dari Indonesia ya. Jadi biar ada adab ketika kita berada di Tanah Suci, kita juga harus memakai adab. Semoga bermanfaat ya para jamaah. Jadi ingat, kisah kali ini adalah jangan sampai membawa kesombongan walaupun sedikit ketika kita berangkat ke Tanah Suci. Jangan katakan saya sudah sering begini. Banyak yang mengatakan begitu. Pengalaman saya ketika membawa jamaah, itu banyak jamaah yang mengatakan, "Ustadz, saya sering loh begini berangkat umroh tahun sekian. Kalau cuma cerita tidak masalah, memberitahukan tidak masalah, tapi ketika sudah didampingi, diiringi dengan kesombongan, saya sering umroh kok tapi pelayanannya nggak begini, saya sering umroh kok tapi nggak usah lah begini, saya sering ikut travel itu nggak begini, nggak usah. Kalau memang tidak suka, tahan dulu, komplain kepada travel, gitu aja. Jangan sampai merusak suasana, apalagi merusak rangkaian ibadah kita ya. Karena sekecil apapun kesombongan itu, maka itu akan merusak ibadah kita. Yang ibadah itu mahal kita bayar.
karena ibadah itu kita ambil cuti, kita meninggalkan keluarga, kita mengeluarkan biaya, kita menguras tenaga, maka jangan sampai ibadah itu dikotori dengan hal-hal yang tidak berguna. Oke, para jemaah, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan sampaikan kisah-kisah unik berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini agar kita terus memberikan informasi-informasi terbaru dari Tanah Suci Makkah dan Madinah. Insya Allah sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.